Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan rangkaian dari pembicaraan kami yang terdahulu dengan satu tema besar berawal dari satu, dan kali ini kami akan membahas tentang pasangan yang jauh secara emosional. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Apakah kita sudah membahas dua topik tentang masalah sebenarnya pertengkaran keluarga atau suami istri itu berawal hanya dari satu pihak saja gitu Pak Boleh. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu pasangan yang jauh secara emosional, mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat apa sih yang kita perbincangkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu itu. Jadi kita akan memulai dengan sebuah asumsi ya Pak Gunawan, bahwa kita ini seringkali berpikir kalau ada masalah dalam pernikahan, pastilah ini dua belah pihak ya, dua-duanya mempunyai masalah, akhirnya terjadilah pertengkaran. Nah, tapi pada kenyataannya justru kita akan melihat kebanyakan pertengkaran atau masalah dalam keluarga berawal dari satu pihak, bukan dua pihak. Nah, kita jadi mau soroti apa tuh yang biasanya menjadi awalnya. Nah, kali ini yang kita angkat adalah pasangan yang jauh secara emosional, dan kita akan melihat bagaimana kalau kita menikah dengan seseorang yang kok jauh secara emosional, ini akan memberi dampak terhadap relasi kita, dan tidak jarang akhirnya menimbulkan masalah dalam pernikahan. Tapi jauhnya secara emosional itu kan biasanya setelah sekian tahun menikah gitu Pak. Karena pada awalnya biasanya kan pasangan suami istri ini kan dekat sekali secara emosional Pak. Jadi memang ada orang-orang yang jauh secara emosional dalam pengertian dia itu nggak begitu mampu menyelami perasaannya sendiri, apalagi perasaan orang lain. Jadi orang ini berhubungan dengan dunia luar melalui rasio atau otaknya, dan ini memang yang membuatnya menjadi seorang pemikir dan pengamat yang baik. Masalahnya adalah dia suka menyelami perasaannya sendiri, dan ini menciptakan jurang antara dirinya dan orang lain. Kesalahpahaman mudah terjadi akibat kekurang luasannya dan ketidaksanggupannya bertenggang rasa. Nah, tidak bisa tidak, ia pun sulit ya, bukannya tidak mau mengisi kebutuhan emosional orang yang dekat dengannya. Jadi akhirnya corak relasinya dengan orang adalah dekat tetapi jauh. Artinya secara fisik ia dekat, tapi secara emosional ia jauh. Nah, mungkin kita bertanya, kan seharusnya kita tahu dong dari awal-awalnya. Memang seharusnya kita tahu, tapi seringkali kita nggak begitu memperbesarnya atau terlalu menyorotinya. Kita beranggapan ya mungkin dia itu tuh ya masih belum belajar, nanti ya setelah menikah dia akan lebih mengerti lah, atau ya itu nggak terlalu mengganggu kita karena kita juga nggak serumah dengan dia. Namun setelah kita menikah serumah dengan dia, nah kita menemukan dia itu nggak bisa mengerti perasaan kita, nggak bisa menyelami perasaan kita, dia sendiri pun nggak mengerti perasaannya. Nah, barulah kita akhirnya tuh menyadari, oh dia punya masalah ini. Iya, jadi biasanya itu pacaran yang jarak jauh dan sebagainya itu sehingga salah satu pihak itu kurang betul-betul menyadari atau mengenal siapa pasangannya sebenarnya gitu Pak. Betul. Belum lagi zaman sekarang memang biasanya dua orang itu repot ya. Selama masa berpacaran jadinya tuh nggak terlalu banyak interaksi, banyak yang hanya bisa ketemunya seminggu sekali. Jadi akhirnya ya hal-hal seperti ini nih nggak terlalu diperhatikan. Berarti perasaan yang menjauh ini itu sudah terjadi sejak awal pernikahan dan makin lama makin jelas gitu aja Pak ya. Betul. Jadi bukannya sesuatu yang muncul setelah pernikahan. Jadi orang ini memang pada dasarnya seperti itu Pak Gunawan. Iya. Nah, pasangannya sendiri kalau ketemu dengan pasangan yang sama-sama menjauh emosionalnya kan bisa rusak aja rumah tangga. Betul, kalau dua orang mempunyai kesamaan seperti itu berarti memang ya hampir nggak ada lagi relasi gitu. Nah, umumnya
yang memang jauh secara emosional mencari pasangan yang lebih dekat secara emosional alias lebih hangat. Jadi biasanya ya yang satu jauh secara emosional, yang satu lebih akrab atau lebih hangat. Tapi yang dirugikan justru yang hangat ini Pak Boy ya? Iya, biasanya begitu. Iya. Jadi ini bagaimana Pak Boy? Oke, jadi kita mau bahas ya sebetulnya apa tuh dampaknya pada kita jika kita menikah dengan orang yang seperti ini. Orang yang saya panggil dekat tetapi jauh. Yang bisa enggak, kita akan seringkali merasa kesepian Pak Gunawan. Kita merasa seakan-akan kita hidup sendirian, kita lajang, tidak menikah. Mungkin pada awalnya kita meminta pasangan untuk memberi perhatian lebih banyak terhadap perasaan dan kebutuhan kita. Namun pada akhirnya kita berhenti meminta karena kita sadar dia tidak akan sanggup memberikannya kepada kita. Masalahnya adalah walau otak mengerti dan menerima bahwa bukannya dia tidak mau, melainkan tidak sanggup untuk memberi perhatian kepada kita, secara emosional kita tetap merana karena kita merasa kering dan hampa. Kehidupan kita lebih menyerupai mesin yang terus menyala walau sudah kehabisan bahan bakar dan lumas. Kalaupun kita sanggup bertahan, akhirnya ya kita mengeluarkan reaksi. Nah nanti kita mau melihat reaksi-reaksi seperti apakah yang kita berikan. Ya, tapi masa sih kalau dia itu ada kemauan atau berusaha untuk mendekatkan dirinya terhadap pasangan, itu dia tetap juga tidak bisa melakukannya? Iya, kadang-kadang itulah yang terjadi Pak Gunawan. Penyebabnya memang ada dua ya. Pertama adalah ada anak yang memang bawaannya begitu, atau ada orang yang memang bawaannya begitu. Jadi orang-orang ini nih secara rasional sangat kuat sekali. Semua dipikirkan dan dianalisis, tapi perasaannya memang nggak begitu bekerja. Itu memang bawaannya dia. Tapi ada orang yang begitu gara-gara kondisi kehidupannya. Misalnya dia di rumah memang nggak mendapatkan kehangatan. Jadi sejak dari awal, sejak kecil, dia nggak terbiasa tuh dengan keintiman, perasaan. Orang tuanya juga nggak pernah ngomong, apalagi menunjukkan kehangatan, kasih sayang. Sehingga benar-benar tuh dia itu tuh nggak begitu mengerti tentang perasaan. Nah, jika masalahnya adalah masalah yang kedua ini penyebabnya ya, lebih ada harapan. Berarti masih bisa lah dia belajar pelan-lahan untuk meningkatkannya. Tapi kalau memang bawaannya begitu, dia terlalu rasional, terlalu kaku, perasaannya memang dari awal juga nggak ada, walaupun orang tuanya sangat hangat dan sebagainya, ya itu lebih susah Pak Gunawan. Ya biasanya memang bukan rasional Pak, kadang-kadang ada orang yang asosial gitu loh. Iya. Jadi memang dia sulit sekali bersosialisasi, termasuk juga dengan pasangannya. Iya, dan itu ya sama ya, jadi memang bawaannya dia itu tuh nggak bisa bergaul dan nggak suka bergaul begitu, sehingga akhirnya setelah dia menikah juga ya dingin-dingin aja, nggak ada kehangatan dan nggak suka bergaul dengan orang. Jadi istrinya juga akhirnya atau suaminya akhirnya juga pusing karena nggak bisa bergaul sama orang, nggak bisa berteman keluar. Kalau kitanya pergi-pergi dia marah, jadi akhirnya ya menimbulkan masalah dalam pernikahan. Ya, jadi biasanya tanggapannya seperti apa Pak Paul? Kalau kita mempunyai pasangan seperti itu, biasanya tuh kita mengeluarkan reaksi. Yang pertama, kita menuntutnya. Karena kita sudah meminta, namun tidak menerimanya, akhirnya kita menuntut dah. Kita tidak mau tahu lagi apakah ia bisa atau tidak. Sudah tentu sikap seperti ini akan memancing pertengkaran. Karena tuntutan ini membuatnya frustrasi. Dia tahu seharusnya dia lebih sanggup menyelami perasaan kita dan memenuhi kebutuhan kita, tetapi pada kenyataannya dia memang tidak mampu. Itu sebab tuntutan ini membuatnya frustrasi, sebab tuntutan ini membuatnya merasa bersalah sekaligus marah. Ini nih akhirnya yang terjadi. Ya, jadi kita nggak sabar lagi dah, kita udah nggak bisa lagi terima dah. Kita pokoknya minta, nuntut, dia harus bisa. Kalau kamu nggak bisa, kamu seharusnya lebih mempunyai perasaan dan sebagainya. Nah, dia marah, dituntut seperti itu, tapi sekaligus memang ya dia juga merasa bersalah karena dia tahu seharusnya dia memberikan itu kepada kita. Nih, sekarang kalau kita nuntut terus, memang tuntutan ini rasanya sulit untuk diterima oleh
pasangan ini, Mbak. Tetapi kalau diajak ngomong pelan-pelan gitu, apa tidak ada hasilnya, Mbak, kira-kira? Kadang-kadang ada hasilnya, tapi seringkali memang ya nggak ada lagi hasilnya. Mungkin awal-awalnya dia ingat, dia lebih memperhatikan perasaan, tapi biasanya setelah itu ya udah lupa lagi. Jadi memang biasanya ya hasilnya nggak begitu banyak. Nah, bagaimana kalau pasangan ini kemudian dikaruniai anak gitu, Pak, boleh? Apakah tetap acuh saja itu? Kebanyakan iya. Jadi dia sama anak ya juga akhirnya agak dingin gitu ya, nggak terlalu banyak interaksinya, hanya seperlunya aja begitu. Iya. Ya, Pak, kalau katakan rasional itu, orang-orang seperti ini rasional dalam hal apa, Pak? Jadi ada orang-orang yang memang sangat kuat sekali dalam bidang sains, Pak Gunawan. Orang-orang yang kuat dalam bidang sains ya, kadang-kadang tuh memang lemah di dalam hal-hal yang bersifat perasaan. Jadi bukannya sengaja-sengaja, tapi memangnya begitu. Ya, jadi ada kakunya gitu dalam bersikap, dalam berpikir ada kakunya. Semua harus lewat pertimbangan rasionya, begitu. Ya, jadi kalau pasangannya bisa memahami hal itu, sebenarnya kan bisa diatasi dengan baik-baik gitu, Bapak. Betul. Jadi tuntutannya ya dikurangi, memang dia orangnya seperti itu gitu. Betul. Jadi seyogianya lah memang kalau kita sadar dia seperti itu ya tuntutannya kita kurangi. Tapi memang masalahnya adalah kita punya kebutuhan untuk diperhatikan, untuk dimengerti. Kalau kita bicara, kita mau dia bisa mengerti perasaan kita. Waktu kita sedih misalnya, kita cerita sama dia, kita mau ya dia itu tuh bisa ngedengerin, sekaligus juga yang menyelami kesedihan kita. Kata-katanya juga kata-kata yang pas. Nah, dia nggak bisa tuh. Dia dengar kita sedih, dia hanya lihat kita, atau langsung dia kasih kita saran, harusnya kamu begini, kenapa kamu begitu. Jadi akhirnya kita berasa, aduh, buat apa ngomong sama kamu nggak ngerti. Jadi akhirnya jadi kesel. Nah, akhirnya kita berpikir, udah dah, lain kali kalau ada apa-apa nggak usah ngomong, karena bukannya terhibur, bukannya merasa didampingi, jadi dibuat kesel. Jadi udah, kita nggak mau dibuat kesel lagi, udah dah, kita nggak mau cerita lagi sama dia. Iya. Nah, tanggapan yang lain selain itu apa, Pak? Kalau kita mempunyai pasangan yang seperti itu, nah tanggapan kedua adalah kita mencarinya di luar. Kita mencari perhatian orang yang bisa memberikan yang kita butuhkan itu. Ada yang mencari pemenuhan kebutuhan emosional secara sadar, ada yang melakukannya secara tidak sadar. Yang saya maksud dengan tidak sadar adalah kita tidak sengaja mencarinya karena kita membutuhkannya. Maka kita menjadi rentan terhadap uluran tangan yang hangat dari orang. Di dalam kerentanan, akhirnya kita menyambut. Dan kita pun mengharapkan uluran itu terus diberikan. Nah, jadi intinya adalah baik secara sadar atau tidak sadar, hasil akhirnya sama. Kita terlibat di dalam relasi di luar nikah karena memang kita mencarinya, sebab di dalam kita nggak mendapatkannya. Dan ini pihak yang satunya juga tetap tidak mau peduli gitu, oleh kalau pasangannya mulai selingkuh dan sebagainya, itu dia tetap tidak mau memperhatikan. Maksudnya dia tetap nggak bisa memberikan yang diminta oleh pasangannya itu. Nah, bisa jadi ya dia sangat marah, dia sangat terluka begitu. Tapi memang dia sendiri nggak bisa memberikan itu. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah kalau kita menikah dengan pasangan yang nggak bisa tuh yang menyelami perasaan, kok kayaknya kosong, jauh secara emosional, pernikahan kita rentan terhadap perselingkuhan. Nggak bisa enggak ya. Sesungguhnya kerawanan ini bukan berasal dari pihak yang tidak dipenuhi ya secara emosional, tapi juga oleh pihak yang jauh secara emosional. Saya jelaskan ya. Pihak yang jauh secara emosional akhirnya merasa tertolak dan gagal. Di samping merasa bersalah. Di dalam merasa bersalah dia berpikir, ya seharusnya lah saya melepaskan pasangan saya yang sengsara menikah dengan saya. Nah, jadi akhirnya itu kadang-kadang dia sendiri pun berusaha menyingkir dari kehidupan kita dan secara tidak langsung mendorong kita untuk berpisah dengannya. Kalau dia berpikir daripada kamu susah menikah sama saya, kamu ngeluh terus, kamu nggak dipenuhi secara emosional, yaudah dah, silakanlah
kamu sama orang lain lagi. Nah, dia merasa tertolak, dia pun juga rawan terhadap relasi di luar nikah. Kalau ada orang yang datang yang kok kayaknya terima dia apa adanya, yang nggak nuntut dia apa-apa, nah dia pun mudah jatuh. Jadi maka tadi saya katakan, pernikahan kalau ada salah satu anggota suami atau istrinya itu kok nggak bisa ya hadir secara emosional, biasanya pernikahan itu rawan terhadap perselingkuhan. Iya. Dan kalau pihak yang satu itu perempuan, biasanya itu masih bisa mengalihkan perhatiannya kepada anak kalau mereka punya anak, gitu Pak Poli. Iya. Ya, jadi tidak peduli terhadap suaminya, tapi dia terus mencurahkan isi hatinya dan sebagainya terhadap anaknya. Karena untuk selingkuh ya juga tidak berani kadang-kadang kan gitu. Iya. Ya, jadi memang ini kita nggak membicarakan pasti laki-laki yang nggak bisa hadir secara emosional, enggak. Kadang-kadang ada juga perempuan yang begitu Pak Gunawan. Jadi si suami ini justru orangnya yang lebih mau ada kehangatan, keintiman, tapi istrinya kaku luar biasa, nggak bisa tuh menyelami perasaan. Kalau dia cerita, akhirnya dikritik, bukannya dibangun, bukannya dimengerti. Nah, bisa itu dua-duanya memang. Jadi relasi ini menjadi relasi yang memang mudah sekali disusupi oleh orang ketiga. Iya. Dan ini bagaimana mengatasinya Bapak? Pertama ya, kita mesti menerima sekaligus mengajarkan pasangan tentang perasaan. Kita harus menerima dan tidak menuntut pasangan untuk dapat menyelami serta memenuhi kebutuhan emosional kita. Kenapa? Sebab tuntutan hanyalah memperburuk relasi dan tidak memberikan jalan keluar. Jadi selalu komunikasikan kepadanya bahwa kita menerima dirinya apa adanya. Kita tidak mengharapkannya untuk dapat mengerti dan menyelami perasaan kita. Nah, setelah menyatakan penerimaan kita kepadanya, baru kita tanyakan, apakah dia bersedia untuk belajar tentang perasaan dari kita. Katakan kepadanya bahwa kita pun memerlukan pengajaran dalam hal tertentu ya, dan kita berharap ia pun bersedia untuk menjadi guru kita. Nah, jika dia berkata bersedia, jadikanlah perjalanan hidup bersama ini menjadi sebuah perjalanan pembelajaran. Kita belajar dari dia belajar dari kita secara berkala. Nah, kita bagikan pengamatan kita, masukan kita kepadanya dalam menghadapi situasi yang tertentu. Dan jangan lupa ya, kita juga memerlukan bimbingan darinya dalam hal yang lain. Jadi, biasakan diri untuk bertanya dan meminta masukan darinya. Nah, dengan cara ini akhirnya dia tidak melihat kekurangan dalam dirinya sebagai sebuah penyakit atau kutukan, melainkan sebagai bagian hidup yang Tuhan telah tetapkan baginya. Dan terlebih penting lagi, kita makin erat berpegangan tangan, bukan menjauh. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita menerimanya dulu apa adanya. Kita nggak tuntut-tuntut dia lagi. Setelah itu baru kita mengajarkan dia tentang perasaan. Ya, kalau dia seorang rasional, Pak Boy, seorang yang rasional, itu kan sebenarnya mudah diajak untuk belajar sesuatu yang baru. Sebetulnya iya, jadi dia bisa tuh nanti secara intelektual ya mengingat dan mempraktekannya gitu. Tapi memang yang terhilang adalah ya perasaannya itu tuh. Dia bisa aja ngomong sama kita gitu. Oh, kamu tadi dilukai ya. Oh iya, kamu pasti sedih ya. Tapi dia sendiri tuh lagi ngomong misalnya kamu sedih ya, perasaannya itu memang gak ada. Bukan disengaja dia tuh gak mau memperlihatkan perasaannya, memang gak ada. Begitu. Nah jadi, kita mesti terima itu bahwa ya dari 10 kali dia ngomong seperti itu, yang bisa muncul perasaannya cuma sekali. Yang 9 kalinya memang gak ada. Tapi kita terus harus ingatkan bahwa dia begitu bukannya sengaja atau mau, tapi memang nggak ngerti atau nggak bisa melakukannya. Jadi ini dibutuhkan kesabaran yang luar biasa sebenarnya dari pihak pasangan yang dirugikan ini, Pak Boy. Betul, karena kita ini memang ya manusia kan memerlukan sentuhan emosional, memerlukan itu. Jadi kalau kita nggak mendapatkannya itu mengguncangkan keseimbangan hidup kita. Jadi kalau kita menikah dengan pasangan yang nggak bisa ya hadir secara emosional dalam hidup kita,
itu nantinya akan mempengaruhi kita, Pak Gunawan. Kita karena kekurangan gizi emosional itu tuh dalam menghadapi hidup tuh kita jadinya terganggu. Mungkin kita jadinya pemarah, jadi sering tersinggung atau apa, karena memang kitanya udah terganggu juga. Iya, nah dalam rangka membuat supaya dia itu lebih berperasaan, Pak Boleh, tindakan yang lain yang bisa kita lakukan apa selain kita memang menerima dia dalam kondisi seperti itu? Jadi kita itu mengajarkan dia tentang perasaan. Nah, salah satunya adalah kita bisa membagikan perasaan kita waktu sesuatu terjadi ya. Kita bisa berkata kepada dia, aduh aku sedih lo dengar gitu loh. Nah, waktu dia dengar kita berkata aku sedih. Nah, dia mulai menangkap bahwa oh, situasi yang seperti ini memancing perasaan sedih. Meskipun dia sendiri tuh nggak mempunyai perasaannya, belum tuh. Tapi seenggaknya dia mulai mengerti, oh situasi seperti ini, nah reaksi seperti inilah yang akan muncul. Dengan dia belajar itunya aja udah lumayan tuh. Jadi lain kali kalau dia menghadapi peristiwa yang mirip, dia akan bisa berkata, saya juga sedih. Walaupun dia sendiri nggak begitu merasakan kesedihannya. Atau marah juga sama, dia harusnya jengkel, dia harusnya ngomong, tapi dia nggak ngerti. Tapi gara-gara kita sebagai pasangannya bilang sama dia, saya marah sama dia, kok dia begini dan sebagainya. Nah, dia bisa belajar, oh situasi yang seperti gini memang memancing kemarahan. Nah, dia juga akan bisa berkata, saya marah. Nah, perlahan-lahan perasaan-perasaan itu memang bisa mulai muncul. Tapi ya saya mau ingatkan, besar kemungkinan nggak sampai seperti yang kita harapkan. Munculnya ya hanya sedikit-sedikit aja. Dan butuh waktu yang sangat lama gitu, Pak ya? Betul. Nah, mungkin kita, Pak Gunawan, dalam hidup atau orang yang bekerja ya pernah mempunyai teman seperti ini dalam pekerjaan kita. Kita kebanyakan senang punya teman kerja seperti itu karena orang-orang ini biasanya nggak mudah terlalu mengambil perasaannya. Pemikirannya jernih, pengamatannya juga baik, dan pendapat-pendapatnya nggak emosional tapi dipikirkan secara rasional. Nah, kita jadi senang kerja dengan orang seperti ini. Tapi kalau kita menikah dengan dia, ya memang kita akan merasa kering. Iya. Jadi dalam hal ini Pak Boleh, kita berpasangan dengan orang seperti ini, lalu kita kurang bisa merawat dia, artinya kita kurang bisa mendampingi dia dengan baik. Lalu ada pihak ketiga yang masuk, ini memang berat sekali Pak, untuk apa tidak terjadi perselingkuhan itu loh Pak. Betul sekali karena ya kita ini manusia Pak Gunawan. Jadi kalau udah kelamaan kita nggak mendapatkan sentuhan-sentuhan emosional itu, pada akhirnya memang kita membutuhkannya dan kita lebih mudah akhirnya itu dimasuki oleh atau disusupi oleh orang lain. Nggak bisa enggak. Makanya kalau sudah begitu Pak Boleh, yang kita lihat ada perselingkuhan gitu orang melihat. Iya. Ini kan bukan hanya karena kesalahan dari satu sisi. Iya. Perselingkuhan itu terjadi karena pasangannya yang jauh secara emosional gitu. Iya. Jadi kedua-duanya lalu jadi terlibat dalam masalah ini. Betul sekali. Ya, jadi kembali kepada yang kita bicarakan dari awal, yaitu seringkali masalah memang berawal dari satu. Namun akhirnya yang satunya memberikan reaksi, terpengaruh, jadi muncullah masalah dari kedua belah pihak. Nah, lagi-lagi kalau sudah begitu anak yang jadi korban gitu Pak Boleh selamanya. Ya, nggak bisa enggak Pak Gunawan. Sebab ya mereka ini anak-anak kita, maunya ya kita berdua sama-sama harmonis. Waktu mereka harus tahu bahwa salah satu orang tuanya akhirnya jatuh ke dalam dosa perzinahan, mempunyai orang lain di luar, wah itu sangat memukul anak-anak, sangat memukul. Tetapi tadi Pak Paul katakan dari pihak orang yang emosionalnya kurang ini tadi, kurang punya perasaan ini, membiarkan pasangannya itu karena dia merasa ya buat apa kalau menikah dengan orang ini terus kan juga dia tersiksa. Itu bagaimana Pak Paul? Betul, jadi ya dia sendiri juga merasa bersalah. Jadi akhirnya ya udah dah, kalau kamu nggak bahagia dengan saya, ya memang saya ngerti, saya nggak bisa kok memenuhi kebutuhan emosionalmu. Yaudahlah, kamu cari orang lain. Dia karena memang merasa bersalah. Sebetulnya dia maunya ya nggak begitu, dia maunya ya kita terima dia apa adanya. Tapi dia juga ngerti ya kita ini sengsara sama dia,
Jadi daripada sengsara, dia memang suruh-suruh kita udah berpisah sama dia. Berarti di situ kan dia juga masih punya perasaan gitu, punya perasaan kasihan terhadap pasangannya ini gitu Pak. Betul, bisa ada rasa kasihan atau juga rasa bersalah. Nah, ya masalahnya memang adalah ya nggak begitu banyak dan nggak begitu mendalam gitu dah. Orang-orang seperti ini memang ya selalu hanya berpikir, nggak begitu merasakan. Ya, jadi katakan suatu saat dia diberitahu bahwa kita mesti bercerai, itu dia nggak akan kaget, nggak akan menuntut yang lebih jauh. Iya, biasanya karena dia udah tahu, dia udah sadar juga, ya biasanya udah dia terima aja, dia diam aja. Iya, Pak Paul, ini sesuatu yang sangat sulit. Nah, adakah firman Tuhan yang ingin Pak mau sampaikan? Saya membacakan dari Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Jika kita menjalankan perintah Tuhan, maka kita pun akan menanam pohon kehidupan, bukan pohon kehancuran. Jika kita mengasihi dan menerima, serta bersikap bijak dalam menghadapi kekurangan pasangan, maka kita pun akan dapat mengambil hatinya selamanya. Jadi saya tekankan ya bahwa kalau kita nggak lagi menuntut, nah di dalam atmosfer yang santai ini, pasangan kita itu akan lebih bersemangat belajar, dan lebih seringlah kita berdua memetik hasilnya. Memang dia nggak akan menjadi seperti kita atau kebanyakan orang, tapi setidaknya dia akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena dia tahu dia sudah diterima terlebih dahulu. Maka ini yang kita mau komunikasikan kepada pasangan kita. Kita sudah menerima dia apa adanya. Namun ya kita hanya mau mengajak dia, yuk belajar sedikit banyak tentang perasaan. Nah kita lah jadi gurunya kepada dia. Sambil bersedia untuk belajar dari dia, gitu Pak Paul ya. Betul. Bahwa dia memang kondisinya seperti itu, harus kita belajar untuk menerima ini. Betul. Dan ini memang membutuhkan sesuatu yang kesabaran yang luar biasa. Dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus saya rasa mampu mengatasinya. Betul. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan yang jauh secara emosional. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.